Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi, NIM 2019-01-3106. Di sini saya akan melaksanakan presentasi untuk menjawab UJP 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Baik, untuk menjawab itu, fenomena perubahan kesuburan dan populasi, eh, fenomena ini itu terjadi secara global dan besar-besaran, terjadi di beberapa negara, termasuk ada di Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, menurut penuturan dari Profesor Christopher Murray, ini adalah hal besar. Sebagian besar negara di dunia tengah mengalami transisi menuju penurunan populasi alami. Nah, penurunan populasi alami ini sebenarnya akan terasa dampaknya ketika sudah di masa depan, di abad kira-kira di abad depan, di sekitar tahun 2100 ke atas. Nah, untuk penyebab dari perubahan kesuburan dan populasi di sini itu bukan berarti karena kekurangan jumlah laki-laki atau jumlah sperma atau hal-hal lain yang disinggung jika membahas fertilitas atau bisa dikatakan alat reproduksi wanita, fasilitas rumah sakit, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, tapi ada salah satu faktornya adalah banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Selain itu, ada faktor lain, yaitu meluasnya akses alat kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memilih anak dengan jumlah yang lebih sedikit. Ditambah lagi, banyak sekali orang tua atau terutama perempuan yang sebetulnya banyak yang ingin menggunakan banyak yang ingin child free atau tidak ingin mempunyai anak setelah menikah. Nah, dan ini bisa mengakibatkan akibat yang akan dihadapi ke depannya untuk di masa depan, yaitu generasi muda yang akan datang itu akan jumlahnya sangat sedikit, dan bahkan kita akan mengalami jumlah orang tua yang sangat berlimpah. Nah, sehingga ini akan menciptakan perubahan sosial yang besar. Bisa dibayangkan ketika jumlah anak mudanya sedikit, tapi orang tuanya banyak. Nah, itu akan merubah perubahan sosial, merubah tingkah perilaku, dan lain-lain. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika siapa yang akan membayar pajak apabila banyak orang tua yang sudah pensiun, sedangkan angka produktivitas, angka yang produktif itu sedikit, anak mudanya sedikit. Apakah nanti ada orang tua yang masih harus bekerja dan lain-lain. Nah, untuk solusi dari perubahan kesuburan dan populasi ini, banyak negara-negara di dunia, termasuk di Eropa, terutamanya Inggris, itu memanfaatkan migrasi dan mendongkrak populasi serta kompensasi atas turunnya tingkat kesuburan. Nah, contoh untuk migrasi adalah berpindah tempat. Ya, migrasi adalah berpindah tempat, kemudian mendongkrak populasi dan dengan menambah kompensasi atau jaminan hidup untuk masyarakatnya, seperti pemerintah menjamin fasilitas kesehatan gratis, kemudian memperpanjang cuti kelahiran, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas hidup. Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Baik, kemiskinan dan kualitas lingkungan.
Oke, kita akan membedah satu persatu. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang, bahkan apabila di lingkup keluarga, yaitu ketidakmampuan suatu keluarga untuk memenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan yang lain yang memang penting atau primer. Nah, kemudian lingkungan adalah seluruh lingkungan adalah ruang yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk baik barang atau benda mati atau benda hidup. Nah, dua hal ini, kemiskinan dan lingkungan ini, itu dua hal yang saling berkaitan. Apabila salah satunya eh, apabila salah satunya ada sebab, pasti salah satunya akan mendapatkan akibatnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian pengelolaan lingkungan yang salah akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan. Nah, di sini baik, di sini sesuai soalnya, contoh yang pada di daerah eh, saya pernah tinggal di suatu kota di Jawa Barat, yaitu kota Cirebon. Nah, di sana untuk contoh kemiskinan dan kualitas lingkungannya itu bisa paling terlihat adalah di bantaran atau di sepanjang pinggir sungai. Nah, di situ di situ bisa terlihat antara kemiskinan dan kualitas lingkungannya. Nah, banyak sekali sebenarnya kemiskinan itu memiliki banyak dimensi seperti fisik, sosial, ekonomi, politik, psikologis, atau spiritual. Nah, termasuk kerugian yang diderita yang miskin. Nah, setelah itu, apabila sudah ada apabila sudah ada terjadi kemiskinan, pasti yang terdampak adalah lingkungannya. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di kota-kota besar, termasuk di daerah tempat tinggal saya yang ada di Cirebon. Nah, apabila ada eh, fenomena kemiskinan, di situ pasti ada kerusakan lingkungan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena orang yang miskin itu karena sesuai sesuai pengertiannya, kemiskinan itu dia tidak mampu. Nah, dia tidak mampu di sini adalah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dia harus memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, bahkan secara berlebihan. Contoh di sekitaran atau di pinggir sungai yang seharusnya tidak dipakai untuk tempat tinggal, namun dia harus bahkan terpaksa untuk tinggal di pinggiran sungai, sehingga apabila dia tinggal di situ, itu akan berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan. Contohnya apa? Kebersihan air, kebersihan lingkungan, bahkan nanti menyangkut sampai ke kesehatannya. Nah, apabila pengelolaan lingkungan yang salah akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan. Ya, itu betul. Karena ketika warga sudah tinggal di bantaran sungai atau di pinggir sungai, akan ada kerusakan lingkungan yang akan diakibatkan dari hal tersebut. Contoh, tanah longsor. Karena tanah yang seharusnya untuk batasan sungai itu malah dipakai untuk tempat tinggal, akan terjadi pengikisan tanah, kemudian akan terjadi longsor. Selain itu, eh, biasanya apabila tidak ada tempat yang memadai, sampah akan berserakan di mana-mana dan akhirnya akan dibuang ke eh, sungai tersebut. Nah, bahkan kemiskinan ini pun juga sampai kepada pendidikan, karena secara tidak langsung mereka tidak bisa atau tidak menyadari bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada kualitas lingkungan tersebut, sehingga mereka memilih untuk membuang sampah sembarangan. Nah, di sini sudah saya cantumkan di sini sebuah gambar. Nah, sebuah gambar di sini orang yang tinggal atau keluarga yang tinggal di sekitaran sungai. Kemudian di sebelah kiri saya sudah memasukkan gambar,
miskin itu nanti termasuk banyak sekali aspek yang akan mempengaruhi. Ada pengetahuan rendah, daya beli pendidikan informasi rendah, pendapatan rendah. Setelah pendapatan rendah akan mengakibatkan produksi rendah, kemudian tabungannya rendah sehingga hanya bisa punya modal kecil. Setelah itu akan mengakibatkan yang paling fatal adalah kinerja rendah, kesehatan rendah, status gizi rendah, konsumsi rendah, papan prasarana sarana dasar itu rendah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, begitupun sebaliknya. Baik, untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 adalah mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Baik, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Nah, untuk akibat atau untuk penyebab hewan besar dan ganas langka itu karena mungkin pada zaman dahulu ketika orang tidak punya kesadaran bahwa hewan itu harus dilindungi, hewan buas itu harus dilindungi, itu terjadi perburuan besar-besaran dan ilegal. Nah, banyak sekali perdagangan. Contoh, apabila misalnya harimau itu diburu kemudian diperdagangkan taringnya atau kulitnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan hewan buas besar dan ganas itu langka di hutan. Nah, setelah ada peraturan, ada aturan untuk melindungi hewan atau melindungi hewan langka, nah barulah di situ timbul atau mulai berkurang perburuan secara besar-besaran. Nah, setelah terjadi perburuan yang besar-besaran dan ilegal, nah secara tidak langsung akan mengubah ekosistem dunia bahkan secara drastis. Kenapa? Karena apabila hewan-hewan tersebut diburu, nah itu akan mempengaruhi rantai makanan atau piramida makanan yang ada di lingkungannya. Nah, makanya di situ saya tulis mengubah ekosistem dunia secara drastis. Nah, hubungan dengan piramida adalah mengganggu perputaran dan urutan di piramida makanan. Nah, apabila dari salah satu piramida makanan itu hilang, itu akan mengganggu ekosistem. Nah, contohnya seperti piramida makanan di sebelah kiri ini. Nah, apabila singa itu punah atau jumlahnya sedikit, maka zebra atau hewan-hewan lainnya yang seharusnya dimakan oleh singa itu akan semakin banyak. Nah, apabila semakin banyak akan bisa merusak lingkungannya atau ekosistemnya. Karena apa? Pengaruhnya adalah apabila kebiasaan bahkan sampai tempat tinggalnya itu sampai rusak karena terlalu banyak dihuni oleh si hewan yang tidak bisa dimangsa oleh si singa tersebut. Nah, ada contoh lain yaitu di Amerika Serikat, yaitu ada kasus untuk serigala yang mulai punah. Nah, selama beberapa dekade ketika serigala lokal punah, rusa-rusa itu tumbuh dengan liar dan tidak terkontrol. Nah, mereka melahap vegetasi terutama pohon yang berlimpah. Mereka secara tidak langsung juga berubah dalam arti berubah perilakunya, yaitu mereka itu ceroboh. Ketika ada serigala, rusa-rusa itu sangat gugup untuk menghabiskan waktu di daerah terbuka, seperti di sepanjang sungai. Nah, dengan kurangnya vegetasi yang sudah dimakan oleh rusa-rusa tersebut, nah maka sungai itu akan berakibat sungai itu panas, kemudian akan kurangnya burung-burung yang berkicau dan berang-berang yang jumlah berang-berang yang menurun. Nah, dengan membuat selain itu
apabila sungai tersebut dirasa panas, maka berang-berang di sekitar sungai tersebut harus mendinginkan dan harus selalu berpindah. Nah, apabila sudah berpindah dan tidak ada ekosistem alami di situ, maka ekosistem tersebut sudah berubah dan akan tidak normal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi UCP ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya punya banyak salah untuk penyampaian di presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.